حبيبي حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda sekalian berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Pada bab yang pertama, kita akan belajar tentang periodisasi perjuangan Muhammadiyah. Dengan mempelajari periodisasi perjuangan Muhammadiyah, semoga kalian bisa mencontoh semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh persyarikatan Muhammadiyah dalam melakukan pembaruan dan merintis amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya, kita akan mempelajari salah satu pokok pikiran formal Muhammadiyah yang bersifat ideologis, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau disebut dengan MADM. Dengan mempelajari MADM, semoga kalian semakin mengenal persyarikatan Muhammadiyah. Anda sekalian berbahagia, sejak Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai dengan sekarang ini telah melalui beberapa periode perjuangan. Periode perjuangan Muhammadiyah dikelompokkan menjadi periode awal sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Anda sekalian berbahagia, tahukah kalian periode perjuangan Muhammadiyah sejak didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi sampai dengan sekarang? Perlu kalian ketahui bahwa sebagai persyarikatan Islam, Muhammadiyah terus berupaya untuk melakukan pemurnian akidah, pembaruan gerakan tajdid, dan merintis amal usaha yang bermanfaat bagi masyarakat di berbagai bidang. Perjuangan Muhammadiyah pada periode awal terus mengalami perubahan. Perubahan kehidupan masyarakat antara lain dapat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik, spiritual, dan budaya. Terjadinya perubahan kehidupan masyarakat dalam aspek-aspek tersebut mendorong sebagian warga Muhammadiyah, tidak terkecuali Muhammadiyah, untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dan responsif. Karena itu, Muhammadiyah selalu berusaha menjadi garda terdepan dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid tidak lahir tiba-tiba atau secara kebetulan atau secara instan. Tentu ada hal penting dan mendasar yang melatar belakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Perlu kalian ketahui bahwa pada saat Indonesia belum merdeka, pada saat itu Indonesia belum merdeka karena masih dijajah oleh bangsa Belanda. Sebagai bangsa yang terjajah, pada saat itu umat Islam menemui berbagai persoalan, baik yang timbul dari dalam atau disebut dengan internal maupun dari luar eksternal. Persoalan internal merupakan masalah yang timbul dari dalam umat Islam sendiri, sedangkan persoalan eksternal adalah masalah yang timbul dari luar umat Islam. Persoalan internal dan eksternal adalah pengelompokan atas problematika umat yang mendorong Muhammadiyah didirikan. Faktor-faktor internal yang mendorong persyarikatan Muhammadiyah didirikan antara lain umat Islam banyak yang terjangkiti penyakit syirik, taklid, serta TBC,
takhayul, bid'ah dan khurafat. Nah, takhayul, bid'ah dan khurafat ini kita sudah pernah membahasnya pada kelas 10. Serta penyakit-penyakit yang ditimbulkan atas perbuatan syirik, takhayul dan bid'ah tersebut. Dan penyakit-penyakit tersebut akan merusak akidah Islam yang lurus. Anda sekalian berbahagia. Apa itu syirik? Syirik berarti menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu umat Islam banyak yang berbuat syirik dengan berbagai variasi. Syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni. Selain syirik, sebagian umat Islam juga terjangkiti penyakit taklid buta. Taklid berarti mengikuti seseorang atau pendapatnya tanpa mengetahui dasarnya yang jelas. Sehingga dalam beribadah tidak mau mencari sumber yang asli, yakni dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dampak dari taklid ini antara lain banyak umat Islam pada saat itu yang mengikuti atau berbuat atau mengada-ngada amalan-amalan baru yang tidak ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah, atau contoh dari Rasulullah SAW. Amalan-amalan baru ini dikenal dengan istilah bid'ah. Bid'ah adalah membuat amalan baru dalam hal ibadah mahdhah yang tidak ada contoh atau dalil yang benar dari Rasulullah Muhammad SAW. Selain syirik, taklid dan bid'ah juga ditemukan dari sebagian umat Islam pada saat itu yang meyakini takhayul dan khurafat. Takhayul adalah mengait-ngaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu, dan hal itu tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Karena hal ini, maka umat Islam di Indonesia banyak yang diliputi kebodohan dan kemiskinan, baik struktural maupun kultural. Kemudian khurafat hampir sama dengan takhayul, tetapi lebih dikaitkan dengan legenda atau dongeng tentang alam ghaib ataupun makhluk ghaib, makhluk yang tidak nyata, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Timbulnya syirik, taklid, dan bid'ah karena pada saat itu masyarakat masih miskin. Mereka tidak bisa belajar di lembaga pendidikan formal. Selain itu, segala hasil pertanian yang dikerjakan masyarakat menjadi milik penjajah Belanda, dan mereka diberi upah yang sangat sedikit karena bekerja sebagai buruh. Secara sederhana, rakyat pribumi saat itu menjadi babu, pembantu atau pelayan di negeri sendiri. Kemudian faktor internal yang berikutnya adalah umat Islam terpecah ke dalam 3 golongan, yaitu priayi, santri, dan abangan, sehingga memicu kesenjangan sosial. Priayi adalah istilah dalam budaya Jawa untuk kelas sosial dalam golongan bangsawan. Jadi priayi adalah suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena mereka memiliki keturunan dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, priayi adalah orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat. Keluarga kerajaan, bangsawan, dan pegawai negeri adalah contoh dari golongan priayi. Karena status sosial tersebut, maka golongan priayi sangat berbeda dengan mereka yang masuk dalam kelompok santri, apalagi kelompok abangan. Santri secara umum adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta, santri, yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra, yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan.
Ada juga yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata cantrik yang berarti para pembantu, begawan, atau resi. Seorang cantrik biasanya diberi upah berupa ilmu, pengetahuan oleh begawan atau resi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan seorang santri yang mengabdi di pesantren. Karena itu, pimpinan pesantren memberikan tunjangan ilmu pengetahuan kepada santri sebagai konsekuensi karena telah mengabdi. Abangan adalah istilah Jawa bagi golongan masyarakat penganut agama Islam yang tidak sepenuhnya menjalankan agama sesuai dengan syariat. Maka mereka dianggap dirinya muslim namun tidak menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat bagi laki-laki, dan menunaikan ibadah haji meskipun mereka mampu. Rukun Islam yang mereka penuhi biasanya hanya mengucapkan kalimat syahadat, berpuasa, dan zakat saja. Islam abangan sering dikaitkan dengan adat kejawen, yakni pandangan hidup yang didasari oleh adat dan tradisi Jawa. Pandangan ini diakibatkan oleh adat dan tradisi Jawa yang masih banyak dipengaruhi ajaran agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, pengertian mereka tentang tarekat, puasa, karma, menitis atau reinkarnasi merupakan hasil sinkretis dengan jalan agama-agama tersebut. Yang berikutnya adalah sistem pendidikan Islam yang lemah. Ketika Barat sudah menerapkan pembelajaran modern, lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih berkutat pada sistem tradisional. Umat Islam pada saat itu belum berupaya untuk menerapkan pendidikan lebih modern. Ya, pada saat itu, sebagian umat Islam mengalami stagnasi pemikiran. Bagi mereka, pintu ijtihad telah tertutup sehingga hal itu menjauhkannya dari kesan ilmiah dan modern. Dalam kondisi seperti ini, sistem pendidikan Islam pada saat itu sangat lemah dan belum dapat mengikuti ritme kemajuan zaman. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Persyarikatan Muhammadiyah didirikan, antara lain penjajahan kolonial Belanda, penjajahan Barat masuk ke negeri-negeri Timur Islam, termasuk ke Indonesia, karena doktrin dan semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold berarti emas atau kekayaan alam, glory berarti kekuasaan atau pemerintahan, dan gospel yang dimaksud adalah Injil atau kristenisasi. Banyak disebutkan dalam buku-buku sejarah, baik sejarah umum maupun sejarah Indonesia, bagaimana bangsa Belanda melalui perusahaan dagangnya VOC masuk ke Indonesia untuk menjajah. Bagaimana penjajah mengeruk kekayaan alam di bumi Indonesia dengan segala cara, mengadu domba para pemimpin negara dan ulama, sehingga terjadi kesenjangan sosial dan perpecahan umat. Namun, ada satu bagian dari 3G yang jarang direkam sejarah, yaitu gospel. Sampai saat ini, belum banyak buku yang membahas tentang bagaimana agama Kristen bisa masuk ke Indonesia. Adalah fakta bahwa ajaran Kristen masuk ke negeri-negeri Timur Islam melalui penjajahan itu sendiri. Para misionaris Kristen banyak yang berlindung di balik jubah kekuasaan penjajah. Selain itu, para misionaris Kristen dari luar negeri juga banyak yang dikirim atau ditugaskan ke Indonesia. Salah satunya adalah di Jawa. Kemudian, faktor yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah atau faktor eksternal yang berikutnya adalah gerakan pembaruan Islam Indonesia, gerakan pembaruan Islam dunia. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan di tengah-tengah arus kemunduran dunia Islam. Negeri-negeri Timur Islam yang dijajah semakin terpuruk dan terjebak dalam stagnasi pemikiran dan penutup pintu ijtihad. Sehingga peradaban Islam yang dahulu maju kemudian menjadi terpuruk dan terbelakang. Atas dasar itulah maka
muncul para tokoh pemikir cendekiawan muslim di dunia seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Mereka menyuarakan gagasan tentang persatuan Islam atau pan-islamisme maupun pembaharuan di segala bidang untuk melawan penjajahan barat. Tokoh-tokoh Islam dunia tersebut bangkit menyuarakan pembaruan pemikiran Islam sekaligus menyatakan bahwa pintu ijtihad akan selalu terbuka untuk menjawab tantangan zaman. Mereka menyuarakan ide-ide Islam yang berkemajuan melalui buku dan majalah hingga sampai ke tangan para ulama pembaru di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dengan wadah Persyarikatan Muhammadiyah. Maka dakwah pemurnian akidah dan pembaharuan gerakan tajdid dilakukan secara berkesinambungan. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah berjalan secara pelan-pelan tapi pasti sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam. Karena itu, pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah pada periode awal difokuskan untuk menggarap 4 bidang, yaitu keagamaan atau bidang tabligh, bidang pendidikan, penerbitan, dan sosial kemasyarakatan. Nah, itulah materi pembahasan kita pada bab yang pertama, periodisasi Muhammadiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua atau sesi B. Dan hari ini untuk pertemuan pertama sesi A kita akan selesaikan. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan lewat poin ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.